Oke, saya izin dulu buka share screen-nya untuk materi kita hari ini ya, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini dia ya akad-akad dalam investasi syariah. Ada musyarakah ya, ada mudharabah, ada juga mudharabah musyarakah, dan yang terakhir ada wakalah bil uzra. Ini juga kemarin udah sempat dibahas ya sama Kak Rafiq ya. Pertemuan pertama ya, untuk musyarakah sendiri ini akad yang kerjasama antara dua pihak ya, yang sama-sama nih punya modal. Nah, dengan keuntungan investasinya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Nah, kalau mudharabah ya tentunya ada yang akad kerjasama antara dua pihak yang terdiri dari pemilik modal atau sahibul mal dan pengusaha atau mudharib. Berikut adalah informasi dari tentang syariah. Waduh, ada ini nih, ada si Google nih. Langsung searching. Google gitu ya. Langsung bergerak. Luar biasa loh ya. Oke, nggak apa-apa, kita terusin ya. Lalu ada mudharabah musyarakah, lalu juga ada wakalah bil uzra. Untuk rata-rata yang asuransi syariah itu lebih ke wakalah bil uzra juga ya, tentunya, yang dimana perusahaan asuransinya di situ sebagai pihak pengelola ya, dimana setuju ya semua peserta ya. Nah, semua peserta setuju untuk pihak pengelola untuk setuju untuk perusahaan untuk mengelola ya, mengelola dana atau modal dengan disertai pemberian ujroh atau fee-nya. Oke, nah ini dia. Lanjut ke instrumen investasi syariah. Nah, pertama ada saham, ya kan? Terus juga ada sukuk, ada deposito, ada reksadana. Nah, teman-teman yang paling yang paling kenal atau mudah dipahamin itu yang mana, teman-teman, dari 4 ini? Deposito. Deposito, Kak. Deposito ya, deposito paling gampang ya, teman-teman ya. Kalau misalnya ditanya tentang misalnya nih ya, ketemu sama ya calon nasabah yang ngerti lah ya sama reksadana, teman-teman kira-kira bakal jawabnya tuh gimana sih? Apa yang teman-teman persiapkan kalau boleh tahu? Coba. Nah, ini yang perlu belajar. Lebih banyak jawaban yang bagus. Thank you Kak Marli udah mewakili. Kita ada di sini buat belajar ini ya. Oke, jadi aku pikir kan ya, teman-teman kan ada yang udah lama, maksudnya biasanya kan udah ketemu nih banyak nih kan, banyak calon-calon nasabahnya gitu. Ih, kok suara saya feedback sih? Oke, jadi kalau misalnya kita lihat ya, ibaratnya reksadana saham gitu ya, ya itu tuh memiliki potensi gitu ya, potensi atau imbal hasil biasanya yang paling tinggi itu dalam 10 tahun terakhir rata-rata industri ya, secara semua ya, karena kan banyak ya teman-teman portofolionya gitu ya, biasanya tuh bisa sampai 18% ya. Nah, makanya banyak orang yang tahu gitu ya, dibanding saham kayaknya lebih bagus reksadana deh, karena lebih ke arahnya lebih terstruktur lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi reksadana juga banyak macam-macamnya, banyak banget teman-teman ya. Ada reksadana campuran, ada dana obligasi gitu ya, ada yang pasar uang, money market ya, maksudnya artinya portofolionya di dalam reksadana tersebut ya sesuai juga dengan resikonya si calon nasabahnya. Kalau pasar uang ya berarti ya tentunya saham-sahamnya juga yang istilahnya deposito tadi ya. Kalau obligasi ya bisa dibilang surat utang isinya biasanya tuh, tapi yang dikeluarkan sama misalnya negara gitu ya, misalnya Bank BRI itu paling sering biasanya yang ngeluarin obligasi juga. Terus kalau misalnya reksadana campuran, nah ini udah biasanya macam-macam nih, udah ada kombinasi ya antara saham dan obligasi gitu ya. Ya biasanya resikonya sendiri tuh ya menengah lah ya, bisa dibilang menengah juga, di bawah si saham ya.
Terus juga secara jangka waktu ini biasanya menengah nih, antara 5 tahun gitu ya, 6 tahun, 7 tahun dari sisi waktunya. Sebenarnya banyak lagi ya, ada reksadana terstruktur, terproteksi gitu ya. Banyak ya teman-teman ya, kalau misalnya kita bahas secara sukuk gitu ya. Nah, sukuk itu kan juga yang mengeluarkan dari si ini ya, pemerintah juga ya teman-teman ya. Nah, kalau rata-rata kalau teman-teman juga pernah sering dengar obligasi gitu ya, obligasi pemerintah tuh biasanya adalah itu ini ya teman-teman ya, surat utang jangka menengah ya dan panjang yang biasanya waktunya gitu ya, yang dapat dipindah tangankan gitu ya. Obligasi sendiri juga ya isinya itu janji dari pihak penerbit gitu ya, dari perusahaannya tersebut ya. Terus juga biasanya kalau dibilang aman ya tergantung lagi ya, karena kan memang dia biasanya dikeluarin dari si pemerintah punya ya teman-teman. Dari keempat ini ya memang kita harus tahu ya apa sih perbedaannya gitu ya, dan gimana dari sisi resiko, dari sisi waktu gitu ya, si saham nih seperti apa. Kalau saham kan ya kita ibaratnya kalau benar-benar mau mantau gitu ya, apa maksudnya pergerakannya gitu ya, wah itu capek tuh teman-teman ya. Makanya kenapa kita kalau misalnya teman-teman tuh menawarkannya menggunakan fund ya, karena kan kita juga ada ininya ya, ada yang yang lebih profesional gitu ya, yang untuk melihat secara sejauh mana dan memang istilahnya tuh pergerakannya lah gitu ya, pergerakannya jauh lebih jadi kita tinggal tunggu aja nih reportnya seperti apa. Nah ya, manajer investasinya aja yang kerja lah istilahnya seperti itu. Nah jadi dari instrumen investasi yang kita ada beberapa di Prudential ini juga teman-teman ya, paling enggak biar bisa lebih tahu ya pengertiannya sama apa sih dampaknya, kerugiannya, terus juga misalnya kelebihannya, keuntungannya apa gitu ya. Nah ini bisa teman-teman nanti bisa lebih jauh kita bahas ya. Nah terus kalau untuk screening investasi syariah ya pastinya ya, kalau pada saat dimulai gitu ya, dimulai dari awal nih, dari startnya ya. Nah ini awalnya tentunya kan ya kemarin juga udah dibahas nih ya sama Kak Rafiq ya, di awalnya menentukan apa objek atau zat yang ditransaksikan ya. Nah objek atau zat yang ditransaksikan ada yang kalau dilarang gimana, seperti apa tuh. Nah itu ada tuh ya teman-teman ya, ada hammer ya, hammer, daging babi ya, darah, bangkai ya, kecuali bangkai ikan dan belalang. Nah ini adalah objek-objek yang dilarang. Kalau udah dilarang ya udah, berarti langsung pilih stop aja deh, ringan gitu ya. Nah kalau misalnya aman ya istilahnya gitu ya, kita bisa melanjutkan nih, kita screening lagi nih yang kedua nih. Terus melihat lagi caranya ya. Nah dilihat lagi caranya, syaratnya, dan ketentuan transaksinya selain objek dan zat. Nah apalagi tuh, ini ada nih, selain objek atau zat ya, akad, cara, dan syarat terlarang yaitu gorim, ada goror, ada riba, ada maisir ya. Syaratnya nih, investasi dipersyaratkan di tempat ribawi. Wah kalau kita udah tahu nih ya, memang misalnya calon nasabah kita atau kita semua sudah komit ya, pokoknya maunya nggak yang riba deh gitu ya, pokoknya sesuai dengan syariat Islam ya. Kalau ternyata ada ininya ya udah langsung aja di stop ya teman-teman ya, berarti tidak sesuai dengan syariat Islam ya, karena ada misalnya salah satu dari gorim, goror, dari riba, ada maisy. Aman nih ternyata Kak Reza, aman Kak, oke kalau gitu lanjutin ya, transaksinya boleh dilanjutkan kalau memang sudah sesuai. Nah kalau dilanjutin ya udah deh, tinggal dipantau ya, dimonitoring juga. Nanti kan akan ada reportnya juga dikirimin laporan-laporan report untuk ya biasanya kan dikasih tahu ya teman-teman perkembangan investasinya seperti apa gitu ya, dalam bentuk email biasanya, karena semuanya sekarang serba digital ya, jadi bisa lihat juga. Nah terus kalau misalnya udah oke ya udah, berarti sudah sesuai dengan investasi yang dia pilih adalah syariah. Jadi kira-kira nge-screeningnya kayak gini lah teman-teman ya.
Pertama dilihat dari objeknya, habis itu baru ketentuan syarat dan cara transaksinya. Nah, jadi bisa disampaikan juga nih kepada calon nasabahnya, kira-kira dalam menentukan investasi syariah yang tepat gimana. Gitu ya.